Oke, kali ini aku ingin membahas tentang satu kata. Biasanya aku sering bertanya kepada teman-temanku terkait satu kata. Satu kata yang paling relevan, paling mereka ingat, paling identik dengan diri mereka. Dan setiap aku ingin membuat cerita, aku selalu bertanya terkait hal itu. Namun hari ini aku telah bertanya kepada 4 orang terkait dua kata. Supaya apa? Supaya aku bisa bercerita dengan cara aku sendiri. Ya, seperti itulah. Jadi kali ini aku ingin bercerita tentang sesuatu yang terasa lebih berat dari sekedar sebuah berita. Tentang bagaimana kita hidup di dalam sebuah kota yang seolah-olah kita adalah macan tutul, atau seolah-olah kita selalu bergerak dengan logika macan tutul yang terlepas dari sarangnya. Dan kita terlihat seperti semut dari kejauhan yang tidak kelihatan, dan ketika kita berbicara dan berteriak sekencang mungkin, tiada yang bisa mendengarnya. Dan ketika pagi hari, semua orang nampak berjalan seperti biasa. Jalanan-jalanan macet, orang-orang sibuk dengan rutinitasnya sendiri dan urusannya masing-masing. Suara klakson bersahutan, tapi di balik keteraturan yang terjadi, keteraturan-keteraturan itu, keteraturan-keteraturan yang sudah dijalani, selalu ada saja sesuatu yang mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ya, ini semua tentang kenyataan. Kenyataan yang tidak pernah bisa sepenuhnya disembunyikan. Ya, begitulah. Saya melihat beberapa kali sebuah tragedi terjadi. Seseorang yang hanya sedang mencari nafkah justru kehilangan hidupnya di jalanan-jalanan kota karena sebuah roda besar yang mestinya menjaga ketertiban. Rasanya seperti kita eh, diberikan sebuah aturan, hukum, norma, atau keadilan, tetapi semua itu runtuh begitu saja di hadapan peristiwa yang telah terjadi saat ini. Ya, kita sering diajarkan tentang kebaikan sebuah sistem yang sudah diciptakan, tentang bagaimana negara berdiri di atas sebuah hukum, tentang demokrasi yang menjamin hak semua rakyat, tapi melibatkan musyawarah. Itu jarang terjadi ketika demonstrasi itu terjadi. Sehingga segala masalah sulit untuk diselesaikan. Dan apa ya, setiap permasalahan itu tiada permusyawarahan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah terjadi. Tetapi di depan mata kita, semua orang seperti hanya sekedar mata-mata, sekedar mengungkapkan kata-kata yang indah bak di buku pelajaran, buku sejarah yang penuh dengan makna perjuangan dari mereka yang seorang pemenang. Ya, apa ya? Kenyataannya itu mungkin kita ini hidup dalam sebuah dunia di mana normalitas seringkali terasa ganjil, terasa janggal, terasa aneh. Hingga eh, ketidakadilan pun dianggap wajar. Konflik pun dianggap biasa, dan kekerasan selalu diberi alasan dan penuh dengan klarifikasi pernyataan. Dan pada puisi aku tulis pamflet ini, karya W.S. Renda, ia bertanya, kenapa ketakutan menjadi tabir pikiran? Kekhawatiran telah mencemarkan kehidupan. Ketegangan telah mengganti pergaulan.
pikiran yang merdeka. Ya, aku jadi bertanya-tanya gitu. Kenapa di zaman dimana setiap peristiwa kini bisa direkam kapan saja, disebarluaskan dan disaksikan bersama-sama oleh kalangan apapun dan dimanapun itu, kekerasan ini tetap saja terjadi. Kenapa? Apa mungkin karena memang begitulah sistem yang dirancang? Karena mesti ada luka-luka yang mesti dijaga dan terus dipelihara. Apakah karena itu? Ataukah karena ada duka yang terus diwariskan agar kita terbiasa hidup dengan perih tanpa lagi merasa aneh gitu. Namun, tetap saja selalu gitu ada sistem-sistem yang aneh yang merugikan kita dan yang mencerminkan pola tingkah laku manusia. Temanku tadi saat tadi pagi nyeletuk gitu. Ah, sudahlah, memang kenyataannya begitu toh. Kita bukan siapa-siapa. Kita punya apa ya? Kita punya pelajar SMA yang nggak tahu apa-apa. Kita hanya seorang pelajar. Udah, kayak jalanin aja. Toh, nanti juga kamu terbiasa. Ya, begitulah kurang lebihnya ia berkata. Ya, begitulah. Sepertinya, ya, aku hanya bisa mengangguk saja gitu. Karena sebenarnya aku ini menolak untuk terbiasa. Terbiasa berpura-pura, terbiasa untuk terbiasa. Aku menolak untuk pasrah pada akhirnya gitu. Karena aku percaya kita ini masih punya pilihan. Pilihan untuk melihat kemampuan diri kita sendiri, keadaan kita yang akan diberikan kepada diri kita, pilihan untuk tidak menjadi penonton dari cerita yang sudah ditulis seseorang pemenang. Karena aku melihat Indonesia itu, aku mendengar suara-suara, aku mencium aroma terbakar. Aroma daun pandan. Ya, lihat saudara-saudaraku di sana. Mereka sedang berdansa sembari mengangkut barang-barang hasil jarahan mereka. Milik yang dianggap sebagai milik negara. Ya, bisa dibilang itu adalah sebuah tragedi. Dan itu bukan sekedar berita yang terjadi akhir-akhir ini. Berita ini memang sering lewat dari FYP gitu. Lantas, kita hanya bisa menyebarluaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan sebenarnya, kalau bisa dibilang, yaitu adalah sebuah cermin gitu. Yang memperlihatkan betapa rapuhnya kehidupan. Betapa mudahnya sebuah nyawa hilang karena kekuasaan yang salah arah. Atau ungkapan-ungkapan kebencian ataupun ujaran-ujaran kebencian ataupun pancingan-pancingan menarik menarik sebuah pertikaian. Ya, dan apa ya? Ya ibaratkan sebuah cermin itu yang diletakkan di depan wajah kita. Kita ini punya dua pilihan gitu. Untuk menutup mata atau berani untuk menatap dan bertanya. Saat ini di tengah situasi yang tengah terjadi dan sedang panas-panasnya akhir-akhir ini, sepertinya aku kesurupan dengan mataku yang terbuka tanpa kesadaran. Apakah aku rela menjadi bagian dari kebiasaan, dari kebisuan, dari ungkapan-ungkapan yang
disalahgunakan. Ya, aku memilih untuk tidak diam sebenarnya. Meski hanya dengan kata-kata sederhana. Meski hanya lewat renungan di tengah malam. Seperti saat ini. Karena aku percaya kata-kata memang tidak bisa langsung eh, meruntuhkan dinding-dinding kekuasaan. Tapi kata-kata bisa mengubah cara kita untuk memandang dunia. Dan ketika kesadaran berubah, arah sejarah pun perlahan akan ikut bergerak dan ikut mengikuti kenyataan. Maka inilah pilihanku, menjadi manusia yang tidak sekedar hidup di dalam cerita yang ditulis orang lain, tetapi mencoba untuk menulis ulang narasi itu, narasi yang sudah terjadi. Karena aku tahu semua ini palsu. Semua yang setelah terjadi itu palsu. Banyak hal-hal yang direkayasa, banyak hal-hal yang terlalu diberat-beratkan, terlalu diheboh-hebohkan, terlalu diseriuskan, dan lain sebagainya. Ya, apa ya? Karena ibaratkan sebuah keyakinan gitu. Kita memiliki keyakinan bahwa pada akhirnya memang sejarah bukanlah milik mereka yang berkuasa, tetapi sejarah adalah milik mereka yang berani untuk berpikir, untuk bermimpi, untuk bertindak, dan berani untuk berekspresi dan bersuara. Dan begitulah. Mungkin dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa memang apapun yang terjadi dalam lingkungan kita, apapun yang terjadi, kita mesti menyikapinya dengan jiwa atau pribadi yang tidak mudah terkendali dan digerakkan oleh sistem-sistem yang sudah ditentukan dan dikendalikan. Segitu saja, terima kasih dan sampai jumpa.